Ya, saya kalau tiap hari membaca berita itu semakin hari ekonomi kok semakin mengkhawatirkan ya. Jadi saya dalam 1 2 hari ini saya baca lagi itu ada kemarin saya dengar di Bekasi itu orang antri untuk mendapatkan eh, apa pekerjaan itu sampai inilah ya sampai ada yang terinjak-injak pingsan katanya ya berdasarkan berita yang saya baca. Dan kemudian saya juga mendengar ini hampir setiap minggu itu ada berita-berita tentang perusahaan yang tutup. Ini saya dengar lagi ini Honda, dealer Honda banyak mau tutup ya, dealer Honda. Kemudian ini saya dengar lagi kemarin barusan ya, saya dengar itu dealer mobil BYD ya atau BYD itu yang dari Cina yang kita baru lihat mobilnya ramai-ramai di jalanan. Sekarang banyak dealer mau tutup katanya terancam bangkrut ya. Dan kemarin saya juga dengar perusahaan di Batam juga menyatakan mau tutup. Terus saya dengar Panasonic juga mau tutup ya. Jadi ini memang semakin hari semakin memprihatinkan ya, Bapak Ibu. Nah, eh, jadi oleh sebab itu, jadi Bapak Ibu apa sih yang perlu kita pikirkan dan kita persiapkan ya? Jadi bersyukur kalau bagi Bapak Ibu yang tidak terkena PHK, artinya keadaan Bapak Ibu masih baik-baik saja. Ya, tentu biasanya persiapan itu harus dimulai pada saat kita masih aman ya. Tapi kalau pada saat kita sudah tidak aman, kita biasanya persiapan itu mendadak krisis datang ke kita, kita sudah tidak ini lagi. Kita mulai panik dan kita mulai bingung ya, dan seringkali kita akan habis ya. Oleh sebab itu, pepatah orang tua ngomong benar dulu ya. Kalau sebelum hujan, siapkanlah payung dulu gitu kan. Jadi kalau hujan datang ya kita sudah standby. Nah, Bapak Ibu hari ini kalau saya melihat ada banyak orang terjun ke dalam industri forex. Kenapa ini menarik? Karena ini kelihatannya alternatif yang paling cepat ya untuk masuk ke dalam dunia ini dan terkesan sangat menjanjikan. Tetapi Bapak Ibu malam ini saya mau ngajak kita berpikir secara realistis ya. Kita tidak asal menghayal mimpi bahwa masuk ke sini pasti kaya itu ya, simple dan sebagainya dan itu kata-kata ya para itu ya, para medsos ya. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu kita terjun di sini tentu sah-sah saja, tetapi harus ada persiapan proses pembelajaran yang baik. Kalau tidak Bapak Ibu saya justru tidak sarankan. Saya bukan tipe orang yang ya mengkasih mimpi-mimpi kepada Bapak Ibu agar terjun ke dalam dunia sini. Saya tidak punya kepentingan ya. Jadi saya justru mau mengingatkan ya banyak orang terjun ke sini bukannya untung tapi justru buntung. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan dan skill yang cukup ya sehingga mereka masuk ke sini mereka ya betul-betul hanya masuk berharap-harap nasibnya berubah begitu ya menunggu keberuntungan itu saya rasa tidak ada ya. Dunia ini memang dunia finansial yang paling besar Bapak Ibu itu satu hari pergerakannya bisa mencapai sampai 7 triliun US dollar. Tetapi ya memang banyak orang mengatakan bahwa ini sangat menggiurkan ya karena yang masuk bukan hanya kita seperti tadi sempat kita sebut dan teman-teman pasti sudah tahu ada big boy di sini ya. Karena pasar besar pasti ya mereka akan bermain di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu malam inilah yang perlu kita diskusikan sebenarnya. Kita lawan siapa? Kenapa kita sering loss ya? Karena ya kayak tadi ya ada yang mengatakan salah market. Market nggak pernah salah, kita yang salah Pak gitu kan. Ya, jadi kita yang mencoba melawan mereka dan kita hari ini mesti tahu siapa yang ada di dalam market itu. Oke ya. Jadi Bapak Ibu kita akan lihat oleh sebab itu saya punya prinsip Bapak Ibu mari kita secara santai tapi kita fokus dan serius sehingga pertemuan kita tidak sia-sia paling tidak uh, kita punya mindset itu mulai mengerti ya dalam dunia ini dan mulai tentu berhati-hati gitu ya. Baik. Oke, kita akan ada. Oke, bentar ya, Bapak. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini kita akan berbicara ya secara konsep berdasarkan Big Boy itu dalam strategi trading itu seperti apa sih gitu ya. Oke, saya akan bacakan disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi materi ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan saran keuangan atau ajakan investasi. Trading memiliki risiko tinggi.
Ya, jadi kita jangan hanya menghayal, membayangin untungnya saja, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah resiko itu sendiri, termasuk kehilangan seluruh modal. Jadi Anda siap tidak terjun ke dunia ini. Jadi oleh sebab itu keputusan trading sebetulnya tanggung jawab Anda. Pastikan memahami resiko sebelum melakukan transaksi. Ya, ini yang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke dalam dunia ini kita tahu bahwa ini adalah dunia berisiko. Ya, memang peluangnya juga besar ya, sebanding lah ya. Biasanya orang mengatakan high risk high return kan ya. Ya, kalau mau mau apa mau keuntungan besar ya, peluang besar ya, resiko tentu juga besar ya. Oke, ini yang akan kita bahas malam ini ya, teman-teman ya. Jadi supaya akrab saya panggil teman-teman saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, kenapa Anda lost terus? Siapa itu big boys? Maksud saya benar gak Big Boy itu ada ya? Cara berpikir ala Big Boy, strategi trading Big Boy konsep BBC, kemudian contoh trading menggunakan strategi BBC, praktek di real market dan nanti kita akan praktekkan ya. Jadi strategi-strategi BBC ini akan kita praktekkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu mesti fokus ya. Kalau enggak sayang ya. Oke, kenapa sih Anda trading loss terus? Bapak Ibu, bagi saya loss itu tidak masalah ya. Kalau trading tidak loss itu, ya, orang yang ngomong gitu saya juga tanda tanya itu kan ya. Ah, jadi dia sudah terjun dunia ini berapa lama? Dan kedua, atau ini apakah ada unsur penipuan ya? Jadi orang ngomong semakin indah dalam dunia ini, saya semakin curiga Bapak Ibu kalau saya. Ya. Oleh sebab itu saya tidak akan memberikan mimpi-mimpi indah kepada Bapak Ibu, tapi saya akan berbicara sebuah realita yang ada dalam dunia trading forex malam ini. Oke, kenapa kita loss ya? Nah, ini posisi kita. Kita loss karena kita ini sebenarnya ini sebagai posisi retail trader ya. Nah, sedangkan yang kita lawan itu institusional, perusahaan-perusahaan ya, dan orang-orang kaya ya. Kalau kita lihat personalnya, kalau kita mau tahu ya kayak George Soros, Dok, boom ya kan, Warren Buffett ya, belum lagi yang lain-lain ya. Nah, yang kita kenal dunia kan nah, beberapa orang itu, tetapi di balik itu teman-temannya jauh lebih banyak dari itu ya. Oke. Nah, itu sebabnya teman-teman namanya retail, saya selalu katakan dalam bisnis apapun selalu posisinya kecepit ya. Kalau kita buka warung, kalau kita ketemu mereka yang pabrik ya, prinsipal atau distributor besar, ya mereka yang menetapkan harga kan. Mereka seenaknya gitu. Kenapa? Karena mereka yang menguasai pasar gitu kan. Nah, demikian juga di hal dunia trading forex, Bapak Ibu kenyataannya seperti itu ya. Meskipun kadang-kadang saya lihat ada orang ngomong itu kadang-kadang ya saya dengar juga geli dia bilang bahwa market bergerak bukan karena buyer dan seller ya, market bergerak itu karena algoritma, algoritma apa gitu kan, oleh karena yang transaksi itu ya pembeli dan penjual kalau nggak ada bagaimana ya dunia market itu bisa bergerak gitu ya. Nggak mungkin digerakkan yang sebuah apa algoritma kayak apa kayak diatur itu nggak ada ya. Ya, oleh sebab itu kita mesti real ya ketika terjun dunia ini. Oke. Nah, ini ilustrasi market tuh seperti ini ya, teman-teman ya. Nih, kita ada posisi mana? Ya, kita ada posisi di ikan pink ini ya, teman-teman. Kita bayangin ya, kita mau lawan yang di belakang-belakang ini raksasa kan jelas tidak mungkin ya. Nah, kayak ini ya, ada bandar besar ya, bandar sedang lah ya. Nah, kita ini bagian yang paling kecil ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menantang mereka, melawan mereka ya? Itu namanya bunuh diri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ketika kenapa ya? Kalau kita selalu merasa terjepit dalam dunia trading kan. Bapak Ibu sudah ikutin tren ya. Orang mengatakan trend is our friend ya. Tren adalah teman kita, sahabat kita. Tapi ketika kita lihat uptrend, kita buy kok malah harga turun gitu kan. Nah, kita balik lagi sell malah harga balik ke atas gitu ya. Terkesan kita mereka itu tahu apa yang kita ini. Ya memang tahu ya. Nanti kita akan berbicara ya. Mereka sangat tahu ya dengan apa gaya trader retail. Ya sama lah ya. Kita selalu melihat di dalam kenyataan di marketplace Bapak Ibu. Kalau mereka kapitalis ya, big boss yang besar-besar, ya, mereka itu pasti tahu ya gaya strategi cara berpikir para trader retail kan. Makanya kita selalu melihat atau mendengar orang ngomong itu
Orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, itulah ya, mungkin salah satunya karena ya mereka bisa mengatur semua keadaan kan, karena duit mereka banyak. Sama di dalam dunia ini. Ini kan dunia perdagangan, Bapak Ibu ya. Ini bukan masuk sebuah dunia yang kayak gali harta karun, main untung-untungan. Tidak ada di sini ya. Semua ini adalah bisnis, Bapak Ibu. Nah, perbedaan Anda ya dengan bandar atau perbedaan retail ya dengan bandar itu seperti apa? Nah, kita lihat pertama dari sisi modal. Ya, jelas lah ya. Trader retail kayak kita ini kan modalnya terbatas, modal pribadi ya. Jadi kita harus berjuang untuk mempertahankan modal yang terbatas kan. Makanya bentar-bentar MC ya kan. Bentar-bentar MC. Nah, survei menunjukkan ini dari broker ya. 100 orang yang masuk katanya jadi nasabahnya itu 97 orang dalam bulan pertama itu KO MC ya, sisanya 3. Nah, 3 ini tinggal bulan berikutnya ya. Tinggal antri untuk KO untuk MC ya. Jadi ini oleh sebab itu kita melihat banyak banyak orang kaya itu dari luar itu mereka berlomba-lomba masuk ke Indonesia terutama ya. Jadi saya tahu gitu kenapa? Karena mereka hampir ya 1 minggu itu bisa berapa kali dari perusahaan luar tuh ada Australia, London ya, Eropa, dari Rusia. Itu email saya ajak saya kerjasama dengan mereka gitu ya. Tapi saya tidak mau karena mereka nggak ada izinnya ya di Indonesia. Ya kita harus cari yang pasti-pasti saja. Nah, kita ini bahkan saya selalu mengatakan kadang-kadang trader mana malah pakai uang ini ya, saya punya teman trading itu malah pakai uang KTA gitu kan ya, uang pinjaman bank. Nah ini kan bahaya ya, artinya dari sisi modal kita terjun ke dalam dunia sini sudah posisi kecepit ini ya, apalagi nah itu sebabnya ya banyak orang bisa merasakan itu kalau masuk ke sini tidak dikduk ya, bukannya nyaman ya, tapi malah merasa sangat terganggu gitu ya, jantungan sebagainya. Oke. Nah, sedangkan big boy, mereka tentu memiliki modal yang besar ya, memungkinkan mereka menggerakkan pasar atau melakukan manipulasi seperti stop hunting tadi ya, atau fake breakout kan, itu yang selalu tadi disinggung ya. Kok kita pasang stop loss seolah-olah mereka tahu ya. Ya, teman-teman, bagi saya stop loss itu tidak masalah ya, tetapi pada akhirnya ya kalau kita mulai dalam 1 tahun ya seperti kita bisnis ya, kita lihat dalam 1 tahun lah. Kalau sebulan 2 bulan memang nggak bisa jadi patokan kan. Kadang marketnya kelihatan kita cocok, bisa bagus ya profitnya, tapi ketika enggak ya kita MC. Nah, tetapi kalau kita melihat mereka bandar mereka tidak melihat dalam hal dalam waktu dekat ya karena mereka memiliki apa modal besar ya mereka santai-santai saja. Mereka tahu bahwa kita lagi panik nih ya, mereka tahu kelemahan-kelemahan kita sedangkan kita tidak tahu kekuatan mereka. Ini yang malam ini perlu kita pikirkan bersama. Nah, siapa itu big boys? Nah, ini teman-teman ya, saya kasih gambaran ya. Big boy itu ya seperti ini kita lihat ada Deutsche Bank dari Jerman, USB Bank dari Swiss, Citigroup ya, ini dulu Citibank ya di Indonesia, sekarang udah ganti UOB ya, dari ambil alih. Barclays Capital Eropa, tapi mereka secara Citigroup di dunia masih kuat ya. Kemudian Royal Bank Skotlandia, Goldman Sachs ya, HSBC London, lah HSBC kan masih banyak di Indonesia kan, mungkin kita masih banyak utang juga punya dia karena kartu kreditnya. JP Morgan dari US, kemudian BofA Merrill Lynch dari US, XTX Non-Bank ya. Nah, teman-teman ini adalah dari 10 big boy ini, dari 7 triliun sehari pergerakan US dollar itu, mereka masing-masing ambil sampai 7-8% saja. Artinya apa? Mereka sudah kuasai 80% market market forex itu. Nah, belum lagi ditambah dengan institusi institusional seperti apa? Misalnya seperti kita melihat asuransi-asuransi ya. Asuransi eh itu menarik dana masyarakat itu luar biasa loh ya. Saya pernah dengar laporan dari AAJI itu, Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Jiwa Asuransi Jiwa Indonesia itu mereka setahun itu bisa ratusan triliun loh untuk dana masyarakat premi yang mereka bisa kumpulin. Bayangkan mereka kumpulin uang itu ya bukan berarti lalu ditaruh ya di deposito atau apa, enggak loh Bapak Ibu ya. Kenapa? Uang mereka harus berkembang. Jadi mereka akan melakukan trading tentunya. Masuk pasar ya, baik itu pasar saham maupun pasar forex ya atau komoditas ya seperti gold sebagainya. Sehingga artinya mereka menghimpun ya, kalau teman-teman tahu asuransi itu
Terutama kan ada bagian investasinya seperti unit link kan. Artinya apa? Mereka itu akan mengolah uang itu ya berdasarkan hasil kumpulan dari masyarakat. Kalau nggak kan mereka nggak bisa untung dong ya. Ketemu klaim ya kita masuknya sebulan bisa 1 juta, sekali klaim bisa ratusan juta kalau kita penyakit kritis ya bahkan miliaran gitu. Nah kalau mereka tidak kelola ya bangkrut mereka ya. Oke. Ya, jadi inilah ya seperti Big Boy gambarannya ya Bapak Ibu ya. Nah, belum lagi yang kita kenal ya seperti kita tahu George Soros sebagainya ya. Kita tahu kalau teman-teman masih di apa generasi milenial atau apa itu ya tahun 98 99 kita tahu kan waktu itu kan dulu rupiah masih zaman Orde Baru kan hanya dibanding dolar kan 1.000 lebih 2.000 lebih ya. Saya masih ingat dulu saya masih kerja di bank gitu kan. Nah, tahu-tahu ya waktu itu George Soros datang menggoncang ya, menggocok-gocok mata uang Asia waktu itu termasuk Indonesia sampai 18.000 kan. Nah, itu dunia terkejut dan terjadi ya kita tahu Indonesia terjadi krisis besar dan terjadi chaos waktu itu tahun 98. Oke. Nah, ini semua permainan big boy ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat cara berpikir orang big boys ya. Jadi begini ya, teman-teman, seringkali itu kita masuk market atau terjun sini biasanya, nah ini yang sangat disayangkan banyak orang terjun sini ini dalam keadaan buta hanya harap-harap gitu ya, hanya berharap-harap dan bermimpi indah begitu. Nah, sedangkan mereka tidak tahu sebenarnya siapa ya, yang mereka hadapi kan dan bagaimana cara berpikirnya musuhnya istilahnya begitu. Oke. Nah, jadi malam ini teman-teman kita akan ini akan membelajar ya bagaimana sih mereka berpikir. Sedangkan mereka sangat tahu, nanti kita lihat ya, tahu cara trader retail seperti kita berpikir. Jadi mulai saat ini kita harus mulai belajar berpikir seperti mereka berpikir ya. Kalau menurut Sun Tzu itu seorang strategi ahli perang Cina kuno itu. Jadi kalau mau berperang katanya, kalau kita sama sekali buta dengan informasi, kita tidak tahu kekuatan lawan atau siapa yang lawan kita, kelemahannya, kekuatannya seperti apa, maka katanya 100 kali kita berperang, 100 kali kita akan kalah. Nah, teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman tidak tahu ya siapa yang kita hadapi musuh kita, ya 100 kali kita entry ya 100 kali kena stop loss lah ya atau 100 kali kita masuk ke market ini ya 100 kali kita MC lah begitu kan ya. Oleh sebab itu malam ini mari ya saya mengajak kita Bapak Ibu mari kita berpikir secara sehat dalam dunia ini ya. Kita mulai belajar berpikir seperti mereka berpikir ya. Oke. Ini ada 7 konsep berpikir para big boy ya teman-teman dan kita akan eh, melihat satu persatu ya. Pertama, itu mereka itu fokus pada likuiditas. Artinya apa? Mereka menjaga modal gitu loh ya. Nah, teman-teman seringkali kan kalau kita masuk dengan modal yang pas-pasan, kemudian nah seringkali orang umum mengatakan itu trading overload lah gitulah ya. Nah, artinya apa? Jadi dana kecil kita berharap mau cepat kaya ya kita hantam-hantam tanpa perhitungan ya sebentar MC kan itu yang terjadi kan ya. Makanya saya punya mentor itu dulu dari orang Singapura itu dia ngomong begini bahwa trading itu dia bilang seperti masuk kasino gitu kan. Artinya apa? Jadi dia bilang kalau kita bertahan ya di dalam kasino dengan dana yang ada, maka kita akan keluar sebagai pemenang, sebagai winner ya. Tetapi sebaliknya kalau kita masuk belum apa-apa sudah habis modal kita, maka kita akan jadi loser lah ya, jadi pecundang ya, kita akan kalah ya. Nah, kalau kita berpikir logikanya, kenapa itu bandar-bandar seperti apa kasino ya. Kenapa mereka jarang kalah, jarang bangkrut? Ya, sebenarnya mereka bukan berarti tidak pernah kalah. Mereka kalah, tetapi modal mereka tetap bertahan sehingga jangka panjang mereka tetap menang gitu kan. Jadi sama seperti dalam dunia trading kan ya. Jadi hal yang terpenting adalah kita harus berfokus pada likuiditas seperti yang bandar lakukan ya atau Big Boy lakukan. Kalau mereka punya modal bertahan, mereka akan menjadi pemenangnya ya. Endurance ya. Oke. Ini ya. Jadi bagaimana cara mereka bertahan? Jadi mereka menciptai likuiditas melalui manipulasi. Market maker sering memancing trader retail dengan pergerakan harga seperti fake out, penembusan palsu, untuk mengumpulkan order yang dapat mereka eksekusi. Ya benar kan ya? Jadi kita melihat ya. Nah yang tadi ya kita pasang stop loss karena stop loss terus.
Bagi saya stop loss nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Bagi saya justru stop loss itu adalah bagian daripada strategi untuk kita bertahan dalam likuiditas kita. Ya, tapi kalau kita stop loss terus ya jangka panjang kita tidak ini stop lossnya sampai MC ya itu yang jadi masalah begitu kan. Jadi oleh sebab itu teman-teman, nah kenapa ya mereka menciptakan likuiditas memanipulasi karena uang mereka besar ya. Mereka dia lihat ya kan kita profit-profit. Nah, mereka sih cuek aja kan paling biasanya banyak istilahnya ABC itu ya trader retail kan. Asal biru close. Ketemu biru baru biru mereka ambil ya, tapi ketemu merah kalau loss itu katanya itu sanggup tahan. Jadi ya itulah trader retail ya, sanggup bertahan di dalam kerugian tapi tidak sanggup bertahan dalam keuntungan. Nah, itu ya salah satunya kelemahannya. Oke, kita lihat dua ya. Memahami sentimen dan psikologi pasar. Nah, ini Bapak Ibu. Institusi memanfaatkan kelemahan psikologi retail. Mereka tuh tahu sebenarnya bahwa trader retail itu cenderung takut atau serakah ya. Sehingga institusi akan bergerak melawan emosi mayoritas. Misalnya mereka sering memanfaatkan panic selling untuk membeli di harga murah ya. Nah, itu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ya seperti ini. Ini kayak kemarin itu saya selalu ini kan dalam waktu dekat itu kita sering melihat kayak ya, IHSG ya saham ya. Kayak kemarin kan sempat itu kan sempat apa? Sempat drop ya, sempat panik selling ya. Saya lihat, waduh banyak orang panik mulai jual-jual-jual ya. Ada sampai kerugiannya sampai miliaran, tetap dijual, ya takut turun terus kan. Nah, padahal itu permainan bandar kan. Sedangkan Anda juga ya, big boy yang kita sangat kenal di Indonesia salah satunya adalah misalnya Lokeng Hong kan. Dan dia ngomong terus ya, mau nggak usah takut ya. Dia termasuk B-boy yang baik lah ya. Kalau yang lain kan biarin aja, lu panik terus kan. Kenapa? Anda akan membuang barang dengan harga murah dan mereka tinggal nampung kan, big boy kan. Maka lo mengatakan bahwa ini justru peluang besar. Ambillah ember katanya banyak-banyak. Ini adalah hujat emas. Nah benar ya, dia dapat banyak dan banyak trader retail itu semua jual-jual-jual ya. Dan akhirnya sekarang harga saham indeks IHSG kembali normal lagi ya di atas 7.000. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sama di dalam retail seperti di dalam pasar forex ya kan. Nah, jadi kadang-kadang mereka suka mempermainkan ya, menggoncangkan kita punya mental ya. Ya teman-teman kalau kita lihat juga di dalam hal termasuk kalau tanding-tanding saya dengar itu kalau di atas ring ya mereka bela diri dan sebagainya itu hal yang pertama adalah mereka itu menjatuhkan mental dulu sebelum menjatuhkan secara fisik. Nah, jadi di market forex karena mereka tidak bisa menjatuhkan kita secara fisik maka mental kita digoncang-goncang dikocok-kocok dulu lewat pergerakan harga tentunya ya. Oke, prioritas pada manajemen risiko. Nah, pengelolaan portofolio yang canggih ya. Jadi institusi tidak hanya tergantung pada satu aset, mereka menyebar risiko di berbagai instrumen keuangan atau diversifikasi dan melakukan lindung nilai hedging tentunya. Ya, karena mereka ini artinya mau cara aman ya, mau bermain aman. Jadi memang ya investasi yang baik itu salah satunya memang dianjurkan kalau kita lihat daripada itu ya manajemen kesejahteraan atau wealth management biasanya jadi memang dianjurkan itu kita kalau berinvestasi itu jangan satu tempat begitu, harus didiversifikasi. Kalau zaman dulu pepatah nenek nenek kita kan ngomongnya kalau kita mau taruh telur jangan semua dalam satu keranjang kan ya. Jadi kalau satu keranjang, kalau keranjangnya jatuh maka telur kita pecah semua. Nah, ini sama ya, kita harus beberapa keranjang. Jadi ini ada hal yang bijak. Artinya kalau satu bermasalah, yang lain masih bisa tertopang begitu kira-kira. Nah, kita lihat hal yang sangat menarik itu kalau di Amerika itu mereka itu bisa melakukan hedging ya. Lindung nilai misalnya kalau saham di Amerika itu kan ada option ya kalau teman-teman tahu ya. Nah, jadi mereka bisa beli saham, kalau takut sahamnya turun, mereka bisa beli option atau asuransinya ya. Nah, itu salah satu strategi lindung hedging. Nah, kalau kita main forex gimana hedgingnya? Nah, banyak orang itu malah bukan hedging saya lihat ya, malah apa ke kunci gitu, ke locking jadinya. Ya, buy dan sell bersamaan. Jadi ya udahlah di situlah goyang lah ya. Nah, itu yang seringkali akhirnya berakhir dengan putus asa itu. Kenapa? Karena banyak orang yang datang kepada saya seperti itu gitu kan ya.
Nah, jadi ya maksudnya ya kalau di forex itu mungkin kita ada di forex, ada di saham untuk jangka panjang sebagainya ya. Kira-kira hal yang bijak seperti itulah ya teman-teman. Oke, nah risk reward rasio yang stabil. Jadi para bandar itu mereka fokus pada probabilitas tinggi dengan keuntungan kecil tetapi konsisten daripada mengejar profit yang besar tapi penuh resiko. Nah, ini yang sering terjadi kan pada trader retail kan terbalik ini. Ya, trader retail dengan apa uang yang kecil mau mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Ya, saya selalu pagi. Nah, ini kadang-kadang juga ini sih kemakan iklan-iklan kadang-kadang saya lihat di medsos itu ya. Wah, apa ada ibu-ibu, anak muda, saya trading sebulan loh ya, beli mobil loh ya kan, mobil baru dan rumah baru. Ya, tapi kenyataannya ya banyak teman saya masuk ke dalam sini dalam sebulan 2 bulan jual mobil gitu kan. Nah, jadi itulah ya kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Saya selalu katakan bahwa dunia ini memang sangat menarik ya, tetapi kalau kita tidak memiliki skill yang baik, maka kita akan tergilas ya ketika masuk dunia ini. Akan membuat nasib kita lebih menderita daripada kita tidak masuk. Oke, ini mm, keempat. Jadi bagaimana mereka menggunakan teknologi dan data ya. Jadi mereka bandar itu karena ya tentu ya modal mereka besar ya sehingga market maker dan institusi menganalisa data dengan teknologi canggih. Jadi sehingga data yang mereka dapat pasti lebih cepat dan lebih akurat. Artinya begini, Bapak Ibu saya sebenarnya pernah ditawarin ya itu artinya ada namanya bank data ya, tetapi itu sangat mahal sekali. Nah, tetapi itu memang kita tidak bisa mengatakan orang punya bank data itu pasti 100% profit. Tidak ada ya di dalam dunia ini nggak ada 100% yang bisa jamin begitu. Nah, cuman probabilitas ya. Jadi kita bisa beli itu bank data. Data apa sih? Data maksudnya investor atau big boy itu masuknya misalnya di gold. Mereka lagi beli apa? Lagi jual. Kayak sekarang ya. Kenapa itu gold naik lagi ya semalam kan ya. Hari ini mulai koreksi. Karena itu masih ada kelanjutan saya dengar. Masih ada kelanjutan Cina masih terus memborong emas sampai hari ini. Itu loh ya. Kenapa? Karena emas itu merupakan salah satu instrumen safe haven ya. Jadi ketika ya, bagi mereka bandar-bandar atau institusi ya, institusi itu bisa negara juga termasuk China itu kan, bandar itu kan. Jadi mereka membeli emas itu mempersiapkan karena dikhawatirkan geopolitik yang sekarang ini tidak menentu ya, sewaktu-waktu bisa meletus perang dunia ketiga. Nah, itu sebabnya ya, emas sampai hari ini masih bertahan di atas 3.000 ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ya banyak orang sekarang ada indikatornya juga ini kan tentang bank data itu kan apa namanya CTI indeks atau apa itu ya. Saya udah lupa itu ya. Itu sebenarnya nah, tetapi saya sendiri nggak begitu percaya ya kalau hanya itu bisa terdata gitu kan ya. Oke. Kemudian lima, memanfaatkan posisi sebagai price setter ya. Artinya apa? Jadi institusi menggerakkan harga dengan dana yang besar. Mereka mampu mempengaruhi pergerakan harga untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan posisi mereka. Jelas ya. Artinya ya ketika ya mereka misalnya ya Anda memasang stop loss, mereka bisa menggerakkan harga seperti tadi ya yang disebutkan artinya apa stop loss hunter gitu kan. Artinya kan itu akan membuat mereka itu profit kan kalau Anda loss kan. Karena Anda lawan mereka begitu ya. Nah, sehingga mereka karena uangnya besar maka seringkali kita melihat terutama ya, kita melihat sangat jelas itu pada saat ada berita-berita keluar ya. Kita lihat harga itu bisa kayak gelombang laut ya, badai gitu kan, bisa turun lalu bisa langsung ya lihat kita turun kita sell dia langsung angkat kembali ke atas begitu kan. Nah, disitulah ya mereka menciptakan sebuah manipulasi ya untuk menyapu kita punya itu kan ya stop loss begitu kan. Nah, itu yang sering kali terjadi ya. Jadi kita tidak heran teman-teman kalau kita sudah sadar siapa di balik kita itu sebenarnya. Kemudian strategi trading yang sistematis. Nah, ini sangat penting ya. Teman-teman institusi punya trading plan yang jelas dan konsisten. Artinya gaya trading mereka tidak gonta-ganti metode sebagaimana dilakukan oleh trader retail. Nah, teman-teman kita lihat lah ya. Nah, teman-teman mungkin ya boleh coba evaluasi selama ini ya. Teman-teman punya trading plan yang jelas gak?
Atau hari ini pakai metode ini, besok lihat teman ya, oh dia dia profit lalu tanya lagi lu pakai cara apa? Lalu ngintip-ngintip, pakai cara dia lagi. Setelah itu sekali dua kali kena stop loss. Ya, besok-besok lihat sebelah kiri, tetangga sebelah kiri tadinya kanan ya. Lu pakai cara apa sih gitu ya? Atau cari-cari terus ya di mana di YouTube ya, di medsos dan sebagainya ya. Teman-teman, sehingga kita tidak mempunyai cara yang jelas. Ya, saya harus kasih tahu rahasianya, teman-teman. Sebenarnya di dalam market itu rahasianya hanya ada dua kan. Kalau nggak naik ya turun gitu loh. Ya, jadi tidak perlu banyak cara. Sama dulu waktu saya mulai terjun begini ya, saya juga pikir semakin ilmu yang kita kuasai akan membuat trading kita semakin konsisten. Ternyata tidak ya. Nah, saya selalu katakan bahwa kalau saya terjun di sini, saya mau belajar benar-benar sehingga dulu hampir setiap minggu itu saya workshop dari A ke B ke C gitu ya, dari dalam sampai ke luar negeri begitu ya. Saya berpikir dengan banyak ilmu itu saya akan profit, ternyata enggak, malah bingung gitu kan. Jadi seperti itu ya, orang main silat ya atau karate atau apa, terlalu banyak guru. Jadi ketika musuh datang itu bingung dia mau pakai jurus mana kan. Nah, kalau zaman dulu ada istilah jurus kayaknya ketingkatan kayak begitu. Jurus A kalah pakai jurus B ya, pakai C dan sebagainya. Ya, tetapi realitanya tidak ada ya, bingung sendiri. Makanya si Bruce Lee itu pernah ngomong, dia mengatakan itu sebenarnya saya tidak takut orang belajar seribu jenis tendangan katanya. Ya, saya hanya takut dengan musuh yang belajar satu tendangan tapi dilatih 1.000 kali gitu. Ya, teman-teman sama di sini ya. Jadi teman-teman, mereka itu yang bandar itu, mereka itu tidak banyak cara. Mereka hanya punya satu dua cara dengan mereka lakukan secara konsisten. Ya, ya seperti tadi kadang-kadang ya teman-teman ya, saya pun alami begitu di awal. Sekali dua kali ketemu stop loss, ini tidak bagus. Cari yang lain. Nah, itu yang seringkali terjadi begitu kan. Nah, mereka tidak karena mereka sudah punya trading plan yang jelas, hitungan yang jelas kayak tadi ya, tentang mengatur liquidity yang jelas. Mereka terus lakukan itu saja gitu ya. Mungkin setelah kalau mereka mau evaluasi setelah mungkin per semesteran ya, 6 bulan setahun mereka baru lihat gimana pertumbuhannya gitu kan. Oleh karena sebetulnya rahasia di sini di dalam trading itu kan tidak semata-mata teknik kan, teknikalnya kan, tetapi ada cara perhitungannya, money managementnya, kemudian bagaimana risk risk ratio rewardnya itu yang sangat penting untuk lengkapi trading plan-nya kan. Nah, sehingga mereka sangat tenang. Nah, jadi mereka tidak banyak 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 macam gaya ya. Trader retail ini yang banyak kaya dengan jenis-jenis ya, dengan jenis-jenis ilmunya. Kalau orang trader retail itu ditanya dia kuasai, oh ya, tak terhitung ya metodenya ya. Tetapi ya itulah ya, tidak bisa profit konsisten itu masalahnya. Kemudian memahami zona manipulasi. Nah, stop hunting ya, ini tadi ya. Institusi dan market maker tahu di mana stop loss trader retail ditempatkan, sehingga mereka seringkali memanipulasi harga untuk menyentuh level tersebut sebelum berbalik arah. Nah, seringkali yang menjadi kesal kan seperti itu ya, teman-teman ya. Kita buy, kita pasang stop loss di bawah, kan? Harga datang ya, ketemu stop loss ya baru naik. Kan itu yang sering terjadi kan ya. Ya karena mereka sudah tahu sebetulnya bahwa batas kekuatan stop loss kita itu paling berapa pips sih gitu kan. Ya mereka tinggal sapu aja gitu ya. Habis itu ya udah mereka balikin. Nah, itu yang sering kali membuat kita kesel kan. Nah, apa yang terjadi ketika kesel? Nah, makin rugi kita. Ya, kita kesel, kita hantam lot lebih besar lagi gitu kan, supaya cepat, artinya apa? Cepat balik kerugiannya. Yang terjadi apa? Makin dalam, ya, makin marah, makin masuk lebih besar lot. Nah, akhirnya MC kita kan. Nah, itu ya, akhirnya saya punya teman, ya, dia mau ngaku kan. Ya, saya selalu katakan lu kalau mau jadi trader atau lu mau jadi ini ya atau mau jadi donatur buat broker gitu. Karena depo terus ya, enggak pernah WD ya, kasihan sekali gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita akan masuk lebih dalam lagi ya, yaitu strategi trading big boy concept. Nah, kita mau tahu sih bagaimana atau strategi apa yang mereka pakai. Kita mulai masuk ya kepada sebuah teknisnya ya. Eh, Teman-teman mungkin yang kontrol ini ada garis-garis ini mungkin ya ke coret kali ya, mohon di itu ya, garis merah ini ya, mohon dihapus ya. Oke, kita masuk makin dalam ya, makin fokus ya teman-teman ya, kita melihat strategi rahasia yang digunakan oleh para big boy.
Kita bicara nih ya, alur strategi Big Boy ya. Mereka memulai dari mana sih? Mereka berawal tentu mereka memakai price action ya. Nah, kenapa price action? Nanti kita ini ya, kita akan perjelas. Nah, dari price action, mereka akan mengacu kepada sebuah pola ya yang kita sebut supply demand. Kenapa supply demand? Karena di dalam konsep hukum ekonomi, harga akan bergerak itu dipengaruhi ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Pasti ya. Kita kalau jual telur ketika lebaran ya telur naik. Kenapa? Karena permintaannya banyak, persediaannya terbatas. Sebaliknya kita juga sering dengar ya telur itu nggak berharga atau ayam bahkan tidak berharga sampai dikasih gratis gitu ya. Nah, kenapa? Karena permintaannya berkurang, persediaannya bertambah, ya, lebih besar. Nah, itu sama di dalam dunia ini karena ini adalah dunia perdagangan, maka harga turun naiknya itu tidak terlepas daripada tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar, ya. Bapak Ibu, kita harus logik ya ke dalam sini. Oke. Jadi harga bergerak ya, tidak bisa kita wah ini karena dipengaruhi oleh bintang-bintang di langit atau misalnya ya atau tadi ya dia menyebut ini algoritma apa gitu ya orang yang beli dan orang kalau kita misalnya mau ke Singapura mau beli dolar Singapura kan kita nggak mungkin cari algoritma dulu kan ya atau misalnya negara-negara mau bayar utang atau sekarang kita mau beli emas ya karena emasnya lagi murah ya kan? Dan kita tahu jangka panjangnya naik masa kita baca-baca algoritma seperti apa sih gitu baru kita beli kan enggak ya. Nah, itu kita harus yang logik saja Bapak Ibu. Nah, dari sini nah mereka menyimpulkan sebuah teori itu namanya rally based drop ya atau drop based rally theory. Oke. Nah, precision strategi ya ini yang kita mau tahu kenapa mereka memakai ini ya. Nah, strategi trading yang berfokus pada pergerakan harga suatu aset di pasar, menunggu bandar atau big buy bergerak terlebih dahulu. Nah, kenapa ya? Nah, ini ya, kenapa pakai price action ya? Teman-teman kan ada juga indikator kan? Kenapa tidak gitu ya? Nah, strategi ini tidak menggunakan indikator. Nah, ini masalahnya. Melainkan langsung melihat dari perilaku pergerakan harga pasar. Nah, teman-teman, saya mau informasikan kenapa bahwa itu jauh lebih objektif itu kalau kita melihat harga itu dari price gerakan price itu sendiri yang tergambar di dalam grafik chart ya. Misalnya kita katakan kita memakai candlestick atau bar chart itu. Itu kan sebenarnya sangat kelihatan itu pembeli atau penjual, buyer atau seller itu bergerak ya atau ada bandar masuk atau tidak atau retail yang di situ itu sangat tergambar sangat jelas Bapak Ibu. Kalau indikator kan tidak bisa ya. Kalau indikator itu kan hanya mengukur sekian candle saja, rata-rata penutupan saja kan ya. Nah, makanya mereka itu atau para trader profesional termasuk bandar institusi, mereka lebih percaya langsung lihat harga yang bergerak di pasar yang tergambar dalam chart itu sendiri ya. Makanya kenapa mereka memakai price action ya. Oke, misalnya harga dan grafik adalah cermin langsung pergerakan harga yang sebenarnya. Ya, ini sudah ya. Nah, indikator itu bisa menipu. Ya, tapi harga tidak pernah berbohong. Artinya apa? Seringkali kita melihat contoh. Kalau kita mau indikator apa misalnya, kita pakai indikator yang di window utama ya, misalnya tentang kita umum dipakai apa? MA kan, moving average. Kita lihat ya, umum dipakai MA average kan kalau dia cross ya ke atas, lalu kita buy. Ternyata ya, waktu dia cross ke atas kita buy itu candlenya masih jalan-jalan dan apa perhitungan daripada indikator itu pun masih bergerak-gerak kan sehingga ketika candle itu tutup ke bawah lalu dia apa langsung dia tutup bawah kembali itu MA-nya. Kenapa? Karena mereka itu sifatnya indikator itu mau ngikut ya selama harga bergerak dia ikut bergerak-gerak artinya disebut repen kan. Kemudian juga terlambat. Kenapa terlambat? Kenapa sering ketipu? Kenapa terlambat? Karena dia menghitung sejumlah candle ke belakang ya. Sehingga dia tidak menunjukkan harga saat itu yang terjadi. Pembeli dan penjual mereka tidak mau tahu karena mereka hanya menghitung angka gitu kan ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Sehingga sifat-sifat yang terjadi di market itu mereka tidak bisa memberi info yang terlalu banyak. Namanya juga indikator ya, mengindikasikan itu aja ya.
Makanya seringkali kita merasa marah kan kalau osilator misalnya. Oh, ini oversold nih ya kan, dia akan turun. Ternyata dia terus saja bermain di atas ya, harga terus saja naik kan. Nah, kalau kita lihat gol lah misalnya kan, uptrend terus kan kalau dari kemarin kan kalau kita lihat wah ini overboard overboard ini kan, jenuh jual tetapi harga naik terus tuh kan. Nah, itu yang sering kali itu banyak membuat saya dengar itu termasuk teman-teman saya banyak trading di gold itu MC ya karena mereka tidak percaya harga akan naik terus ya. Oke. Nah, pertanyaannya ya, teman-teman ini yang penting. Di manakah zona terbaik untuk entry? Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Oke. Teman-teman mulai perhatikan ya, kita mulai masuk kepada intinya ini ya. Oke. Price action atau supply demand ya. Nah, price action yang terbaik adalah price action yang bisa mengidentifikasi area supply dan demand terbaik dan memanfaatkan untuk entry ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, supply dan demand adalah zona di mana harga cenderung berbalik arah atau melanjutkan tren berdasarkan ketidakseimbangan antara kekuatan supply atau penawaran dan demand atau permintaan. Oke ya, kita masuk pertanyaan lagi. Bagaimana cara melihat area supply dan demand? Ini teman-teman, teman-teman mulai ini ya, mulai ancang-ancang ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan cek pola supply demand drop based rally theory. Nah, teman-teman ini akan masuk ya, masuk konsepnya. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman betul-betul dari sini untuk paham ya. Karena nanti akan kita praktekkan di market berdasarkan teori ini kan. Nah, ini terdiri dari tiga komponen utama. Ini sebetulnya kalau teman-teman memahami dan menguasai menghafal ini sebenarnya sangat gampang sudah. Ya, ini sangat simpel. Yaitu cek pola supply demand itu dimulai dari tiga komponen utama. Pertama base ya, ada base. Base itu zona konsolidasi atau pergerakan harga dalam range sempit. Ini mencerminkan keseimbangan sementara antara pembeli ya atau buyer dan penjual seller ya. Teman-teman ingat ya, ini base ya. Lalu komponen kedua itu ada namanya rally ya. Nah, apa itu rally? Rally itu adalah pergerakan harga naik yang tajam dari zona base ya menunjukkan dominasi pembeli. Nah, ini kan dari sini kan langsung ketahuan ya siapa yang mendominan dan siapa yang masuk ke pasar. Kemudian ada drop ya, penurunan harga tajam setelah rally menunjukkan dominasi penjual. Nah, teman-teman, ini hanya terdiri dari tiga komponen ini. Ya, jadi kita hafal ya tiga komponen ini. Kemudian dari ketiga komponen ini kita melihat menuju ke empat pola utama. Kita baru bicara pola strukturnya ya. Dalam struktur itu ada namanya ah, pola drop based rally (DBR), kemudian ada rally based rally, lalu rally based drop, kemudian drop based drop ya. Nah, teman-teman hanya dari dua ini saja, dua unsur ini. Ingat ya teman-teman ya, tiga komponen, empat pola utama. Ini yang kita akan lihat di chat nanti ya, teman-teman ya. Ingat ya, tiga komponen utama menuju ke empat pola utama atau struktur ya. Kita lihat teman-teman. Nah, ini teman-teman mesti itu ya, melek dikit ya, karena kala mata kala uang nih ya. Oke, kita melihat empat pola utamanya seperti ini tuh strukturnya. Bentuk demand zone itu dimulai dari drop tadi ya, dari tiga komponen itu kan, drop, base kan, ada komponen ya. Nah, lalu rally, drop, base, rally. Ini adalah struktur atau pola demand zone ya. Nah, kita lihat chartnya, harga turun, muncul konsolidasi sebentar ya, lalu harga lompat ke atas. Coba lihat ketika harga kembali sampai di sini, ini area kuning ini harga mantul kembali ya. Nah, kemudian pola kedua itu rally base rally ya. Nah, kita lihat rally base rally yang kuning ini ya, harga rally. Lah, kemudian apa yang terjadi? Ketika harga kembali, orang berpikir ini lagi downtrend. Teman-teman sell ya, stop loss di atas. Nah, sayang ya, dia ketemu demand langsung banting ke atas. Stop loss teman-teman habis ya. Nah, harga dibanting ke atas ya. Ini adalah demand zone. Nah, pola
drop based rally dan pola rally based rally adalah pola menentukan adanya demand zone. Demand zone ini adalah wilayah yang digunakan big boy untuk melakukan entry buy ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat pola ketiga dan keempat yaitu bentuk supply zone. Rally semua dari tiga komponen itu kan, rally base, drop kan. Nah, ini chartnya kita lihat rally, lalu bertahan, konsolidasi bentar, lalu harga drop. Apa yang terjadi? Harga ketika naik ke atas ya, orang berpikir ini mungkin uptrend, lalu dia buy. Ketika sentuh kepada supply, ya, jadi artinya big boy lagi menunggu di atas ya. Harga dibanting ke bawah. Oke, kita ketemu stop loss, harga banting ke bawah. Kemudian pola keempat, drop, base, drop. Ini juga pola supply ya. Ini sudah empat pola ya. Kita lihat drop, ada konsolidasi sebentar lalu harga kembali drop. Nah, sampai di sini teman-teman, mungkin teman-teman ketika drop kita sell karena harga wah ini lagi break break structure orang mengatakan atau break support ini ya. Ini pasti turun ya. Benar ya. Dia sell lalu harga kembali terjadi kembali ketemu stop loss dia, lalu harga baru dibanting ke bawah ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada supply ya yang tidak diperhatikan oleh trader retail karena di situ dijaga oleh para bandar ya sedang menunggu. Nah, pola rally base drop dan pola rally base rally adalah pola menunjukkan adanya supply zone ya. Dan supply zone adalah area yang disukai oleh bandar big boy untuk melakukan sell ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi ya lebih jelas. Contoh trading dengan strategi big boy. Oke. Nah, lihat ini polanya. Ya, cat ya. Teman-teman lihat ya. Ini kan ada pola seperti ini ya. Ini semua dari ini ya, rahasia kunci dari tiga komponen dan empat pola tadi ya. Nah, kita lihat rally base rally. Kita lihat cat ini. Rally, base, rally kan? Nah, apa yang terjadi itu adalah area pola demand zone. Demand zone ini adalah untuk entry buy. Kita lihat harga kembali ke sini. Nah, teman-teman, ya, satu sisi kenapa para big boy menggunakan supply demand? Karena supply demand ini bisa menggambarkan harga itu murah dan harga itu mahal. Jadi mereka itu pedagang, mereka selalu itu akan membeli barang itu pada saat harga murah ya, dan mereka akan menjual pada saat harga mahal atau tinggi. Sama ya Bapak Ibu ya, kalau beli emas kan kalau kita beli kan mau murah kita jual kan harus tunggu dia naik dulu ya. Karena dengan demikian semakin mahal semakin menguntungkan kita ya. Nah, jadi kira-kira ini juga pola yang sifatnya sama ya. Kenapa mereka selalu mau beli di demand zone? Kita lihat ya di sini mereka big boy baru beli. Ya, katakan ya kalau kita ikut satu lot misalnya ya. Nah, nah, harga naik. Nah, teman-teman ya retail selalu berpikir kalau tadi ya sebelum ke sini misalnya ya. Kita kan cenderung melihat harga itu kan turun ya. Kita kalau sell, nah inilah ya kita lihat harga bukannya turun drastis. Kalau kita sell ini yang jadi masalah ya. Kita stop loss, kita sell selalu di atas yang terjadi justru harga mendadak naik ya. Kalau kita ikut satu lot di sini kita bisa profit kurang lebih 2.000 US dollar ya, lumayan ya. 30 juta kan. Nah, kalau kalau satu lot, kalau 10 lot ya, oke. Nah, sama kayak begini teman-teman, ini kan ada pola rally base drop. Rally base drop. Nah, teman-teman kalau lihat ya, nah ini ada pola supply kan. Ingat ya, jadi kalau kita trade retail, kita lihat kayak gini kan downtrend nih, kita sell dong ya. Kita stop loss di atas sedikit. Nah inilah yang masalahnya. Big Boy tidak mau sell di situ. Big Boy mau sell kalau harga lagi tinggi. Artinya dia mau jual barang. Kalau harganya sudah harganya tinggi gitu kan. Dia nggak mau jual barang di harga murah gitu ya. Sedangkan kita nggak sabar ya. Tadi mengatakan kita apa panic selling ya kita sell. Sedangkan Big Boy tetap sabar menunggu di atas. Apa yang terjadi? Harga nyentuh supply zone ya dan turun ya. Kalau dia masih satu lot ya, kalau kita ikut satu lot dengan mereka, maka kita bisa take profit kurang lebih 3.000 kurang lebih 450 juta kan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi inilah prinsip ya para big boy melakukan trading di dalam strategi precision. Oke.
Nah, sekarang kita mau praktekkan ya berdasarkan pola itu langsung di chartnya ya, teman-teman. Nah, ini penting ya. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Oke, kita akan masuk chart ya. Kita akan contoh di chart lebih real. Nah, teman-teman lihat nggak? Ya, kalau lihat chart ini langsung kelihatan tadi itu polanya ya. Tuh, rally ya. Ini kan drop ya. Drop apa? Teman-teman lihat ya. Best kan? Ini konsolidasi kan? Drop kan? Nah, teman-teman kalau kita gambar ini ya, misalnya ya. Nah, aduh, ini kok banyak coretan ya. Siapa? Mohon maaf tuh. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kalau ini berarti di situ ada apa? Ini kenapa ya? Ini kenapa kayak ada orang sering ini ya, saya kepencet ya. Oh iya, teman-teman diharapkan jangan coret-coret ya, biar Ya, nggak ya, ya, ya. Oke, mohon kerjasamanya ya. kapok. Nah, nah, nanti praktek sendiri, tenang aja. Nah, sehingga ya kita lihat ya, di sini ada apa? Di sini ada jelas di sini adalah supply ya. Jadi, nah teman-teman lihat ya, ini supply saya kasih warna merah ya. Jadi buat sell. Nah, teman-teman lihat ya, ini kan harga naik tuh ketemu ini, langsung turun kan ya. Tuh, kalau dari sini saja teman-teman ya, kita lihat ini gold loh ya. Sampai di sini saja, ini sudah berapa itu kalau teman satu lot dapat 91.000 US dollar 150 juta loh ya. Nah, gak usah lah, kita kan 01 lot aja sudah berapa itu? 10 juta. 01 lot pun itu 1 juta lebih ya, lumayan kan ya. Oke. Nah, ya, jadi ini kemudian kita lihat ya. Nah, nah, wah turun lebih dalam lagi. Nah, teman-teman lihat ya. Polanya sama nggak yang kita pakai? Nah, sama nggak teman-teman? Ini juga ada ya. Nah, teman lihat ya, pola kita pakai drop, konsolidasi, drop kan? Polanya persis sama kan? Supply kan teman-teman? Oke, berarti area di situ ada area supply ya. Oke, saya hapus biar kita tahu. Saya gambar ya. Berarti daerah sini area supply. Misalnya ya. Nah, jadi kalau trader retail cenderung kayak gini kan turun nih. Berarti sell dong, ya kan? Oh, bandar tidak mau sell secepat itu. Ingat dia mau sell kalau harga kembali naik lebih atas lagi ya. Nah, dia tidak mau sell ya. Dia mau sell sekarang. Nah, kalau kita trader kita sell sekarang stop loss di atas sedikit. Nah, apa yang terjadi? Kena stop loss kan? Nah, kita lihat ya. Nah, kena stop loss kita. Setelah masuk ruang area supply, harga baru turun tuh. Ya, kita lihat turun dah ya. Ya, kalau kita lihat sampai di sini saja, kita lihat ini kita sudah untung gede nih ya. Sampai di sini saja, misalnya berapa ya? 29.000 ya. Kalau kita satu lot 29.000 tuh ya. Nah, jadi ini sudah oke. Kita lihat lagi ya. Nah, turun lebih bawah lagi kan. Lebih besar lagi ya teman-teman ya. Kalau kita dari sini tadi sampai di sini saja misalnya ya. 81.000 loh ya. Oke, kita lihat. Teman-teman lihat lagi ya. Di sini kan ada lagi kan ya teman-teman lihat ya. Benar ya. Itu sesuai dengan pola tadi ya. Saya kasih gambar lagi ya. Misalnya. Nih, ini kan drop. Best. Drop kan. Oke. Kita coba area. Berarti ini juga area supply kan ya. Oke, kita akan sell ketika ketemu karena kita mau ikut mereka ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, harga turun lagi. Nah, kita lihat naik nggak? Naik tuh ya. Kita lihat ya. Ah, sayang ya. Ini ketemu stop loss ya. Oke. Nah, sayang ya. Ini yang terjadi teman-teman. Kadang-kadang kita pun bisa terjadi ketemu stop loss ya baru turun kan ya. Oke. Tidak apa-apa ya. Seperti saya bilang ya, itu trading kalau no stop loss itu bohong ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ada nggak teman-teman kita ketemu nggak? Di bawah juga ada ya. Rally base rally ya.
Nah, cuman jangan tiap kali kita masuk ketemu stop loss saja itu masalah. Kita lihat ini kan rally, ini ada base konsolidasi kecil kan, lalu rally kan. Di situ ada apa? Berarti di sini eh, ada demand ya, teman-teman ya. Nah, ini sini ada demand ya. Oke, karena demand ini saya kasih biru. Nah, teman-teman juga lihat di atas juga ada kan ya. Kita lihat ya, kita garisin sekalian. Teman-teman lihat drop, ada base konsolidasi kecil lalu drop kan? Nah, berarti di atas ada. Kita lihat saja. Oke, di atas kita kasih merah karena supply ya. Oke, kita lihat ya. Nah, teman-teman ini sentuh ya. Dia sudah sentuh mulai naik. Kita lihat dia coba ya. Dia sentuh ke atas tuh, langsung turun tuh ya. Nah, ini sekarang ini saja ya. Kalau saya ukur, ini juga lumayan ya. 95.000 loh ya US dollar kalau satu lot loh ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat dia turun nggak seberapa jauh ya di atas tuh ya. Teman-teman, kalau kita hanya misalnya ya orang trading mah hanya day trade saja, ini aja udah sampai satu candle aja udah 15.000 ya. Kalau satu lot ya, udah lumayan ya. Oke, kita lihat dia sejauh mana. Ya, dia sampai situ dia jebol ya. Oke, kita lihat dia sempat turun berapa poin dari sini sampai di sini. Berarti ya 29 kurang lebih 30.000 ya. Oke, nah, teman-teman kita lihat lagi ya. Kita coba praktek lagi ya teman-teman mulai itu ya. Kalau bingung nanti kita diskusikan. Kita lihat. Ini harga kan udah 3.000 terus ya naik. Ya. Masih ada lagi nggak? Nah teman-teman kalau jeli itu sebenarnya ada ya. Kita lihat ya. Oke, saya langsung garis ya teman-teman mungkin bisa. Ini kan ada rally base, rally ya. Jadi kalau kita taruh di sini teman-teman. Ini kan sentuh kan ya, saya kasih gambar. Nah, ini sentuh naik ya. Ini aja sudah itu ya, kalau kita day trade misalnya, ya, itu kita bisa dapat 22 ribuan poin tuh ya. Oke. Ya. Nah, ini sekarang peluang yang kedua, kita lihat apakah dia naik atau dia turun. Nah, jempol ya. Di sini saja kita sudah untung, sudah oke ya. Nah, jadi dua kali dia naik ya. Tentu dia baru jempol. Oke. Kita lihat lagi. Misalnya ini gold. Nah, teman-teman lihat nggak? Di situ ada lagi ya. Nah, teman-teman lihat ya. Kalau kita lihat ya secara rank besarnya. Ini kan drop, base, drop kan ya. Saya gambar deh. Betul? Ya. Nah, memang terjadi ini sentuh turun. Wah, ini sih gede loh ini ya. Dua kali aja dia itu mantul sampai ke bawah ya. 76.000. Ini lagi dia masih mantul. Masih turun lagi tuh ya. Ya, yang ketiga dia jebol ya. Oke, ini saya hapus biar kita tahu ya. Oke, nah sekarang sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, nah oke teman-teman. Jadi ini adalah gaya trading price action berdasarkan berbagai konsep di dalam konsep supply demand. Kenapa supply demand? Karena itu adalah mengacu kepada kita tahu sebuah harga itu murah ya berdasarkan permintaan dan penawaran ya. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman silakan. Halo, oke. Banyak yang tanya terkait time frame, Pak. Time frame-nya Oke. berapa? Nah, Bapak Ibu menarik pertanyaan ya. Time frame itu ini pola sebenarnya semuanya itu berdasarkan karakteristik untuk instrumen apa. Kalau gold itu semua time frame bisa pakai. Kita lihat mau lihat time frame mungkin teman-teman hobinya time frame kecil ya. Saya tahu itu biasanya nggak sabar. Ini kita turun ini H1 ya. Teman-teman mau ke M15 juga bisa kita buktikan aja ya.
bekerja nggak di M15 ya? Nah, saya sendiri kalau gold itu memang di H1 M15 sih ke bawah ya. Nah, kita lihatnya. Sekarang gini, ini sangat jelas ya. Misalnya kayak gini ya. Ini kan kita lihat ya, rally base rally kan. Jadi kalau kita taruh teman-teman. Nah, ya. Oke, kita lihat ya. Ini kan sentuh naik ini naik tinggi loh teman-teman ya. Memang selanjutnya dia jebol ya. Kita lihat ya. 25.000 loh ya. 25.000 poin loh ya. Nah, oke. Oke. Teman-teman lihat ya, ini semua semua bisa kita lihat ya. Kita coba backtest ya. Ini semua bekerja. Teman-teman lihat nggak? Ini kan sangat jelas nih. Drop, best rally kan? Ini kan sangat jelas nih teman-teman. Nah, ini sentuh naik tinggi sekali kan? Ini time frame 15. Ya 15. Mau time frame M5 bisa ya kita buktikan ya karena apa alumni kita banyak pakai time frame M5 15 gitu kan. Kita lihat ya sama saja kan. Nah, kita lihat saja ini jelas nggak? Rally best rally kan ya M5. Nah, teman-teman kalau taruh di sini. Nah, ini sentuh naik tinggi itu ya di sini ya. Nah, jadi bisa ya semua time frame ya kembali kepada instrumen yang dipakai. Oke, ada lagi? Oke, ada yang bilang bedanya support dan resisten aja apa, dan ada yang bilang ini mah materi SND biasa Pak. Kita kita tahu SND itu ada di mana-mana. Betul. Pertanyaannya cara memilih area Ah, SND yang high probability itu betul. gimana? Pertanyaan bagus ya. Ada dua pertanyaan. Nah, teman-teman, kita bicara di sini saja. Kalau kita trading support resisten, ini ada di bawah loh, teman-teman. Ya kan? Kita beli di support kan? Jauh ya. Nah, sebagai contoh kita lihat lagi misalnya kan kayak gini kan. Itu pasti jauh dari saya jawab yang support resisten loh ya. Ya, teman-teman lihat ini nggak? Ini kan drop best drop. Kalau kita trading support resisten di mana? Di atas kan? Nah, memang kadang-kadang ada kebetulan supply demand di atas saja, memang kelihatan seperti support resisten. Nah, kalau seperti ini hampir di support resisten kan, rally base drop kan ya. Kalau ini hampir sama dengan support karena dia pas di ketemu di ujung support resistennya. Nah, ini kelihatan seperti support resisten ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang betul yang tadi ya. Ada banyak supply demand, tapi supply demand mana yang dipakai? Betul. Nanti akan kita jawab, Pak. Karena memang kita harus seleksi, Pak. Tidak semua kita pakai. Oke. Nah, kayak begini teman-teman ya, bicara masih support resisten ya, teman-teman. Ini kan rally base rally drop base rally ya. Yang ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat ya. Jadi ini memang kelihatan agak di support ya, mendekati support dia bentuknya gitu. Kan ya. Oke, jadi sebenarnya beda ya antara support resistance kayak begini ya. Kalau kita di ini kita akan kalau kita trading support resistance kita akan sering kehilangan peluang. Contoh, misalnya apa? Di sinilah ya, misalnya ya. Ini kan rally base rally kan. Nah, kalau kita trading ini kan sentuh naik. Kalau kita trading support, kita akan tunggu dia di bawah. Kehilangan kan. Dia belum sampai di support resistance mereka sudah sering reaksi. Oke, lanjut ada pertanyaan lagi? Dari Pak Handoyo, apa bisa untuk pair lain selain XAU? Oh bisa mau per forex ya. Misalnya Bitcoin pun bisa yang kemarin itu ya. Kita Bitcoin lah misalnya kan ya. Ini zaman sekarang banyak orang Bitcoin. Sorry, mana tadi? Oke. Nah, cuman Bitcoin biasa saya agak time frame besar terus terang ya. Karena saya sendiri nggak pernah trading Bitcoin ya. Tapi ya seringkali kita kasih itu apa di ini kena langsung reaksi ya. Nah, teman-teman lihat ya kayak begini ya. Ini saya kasih tanda. Ini kan sangat jelas drop, best, drop kan?
Jadi kalau kita tanda ini drop best drop. Ini sentuh turun dong sampai ya, cuman saya nggak tahu hitung Bitcoin punya ini nilai karena saya nggak pernah trading ini ya. Nah, 5 ribuan poin saya nggak tahu tuh nilainya berapa. Nah, ini sama ya. Rally best drop kan? Betul nggak? Ini sentuh turun dong sampai sekarang ya. Nah, ini kebetulan ini baru terjadi nih ya. Drop best rally kan ya yang di bawah ini kebetulan baru terjadi nih. Nah, dia mulai naik ya sampai segini ya. Cuman saya nggak tahu nilainya secara Bitcoin itu seperti apa. Nah, ini rally best rally gitu. Oke, bisa ya. Pokoknya semua dalam bentuk chart ya. Cuman memang kadang-kadang nanti secara prakteknya kita mesti tahu karakteristik daripada masing-masing instrumen itu. Misalnya ini lebih bekerja di time frame besar atau time frame kecil gitu aja. Oke, ada lagi? Ada lagi, Pak. Eh, Ya. berarti untuk saham bisa juga ya. Saya main saham juga, siapa tahu bisa Ah, untuk saham. bagus Pak. Pertanyaan Bapak lihat ya, saham-saham yang saya pegang dan saya awasi ya, Pak. Ah, kembali kepada karakter masing-masing instrumen. Kalau saham Pak, saya biasa daily Pak, jangan disambil kecil karena volatility-nya kurang kan Pak. Oke, kita masuk misalnya Pegas ya. Nah, ini saham-saham yang saya pegang lah istilahnya. Ini saya biasa ke daily Pak. Bapak lihat itu, saya taruh sini untuk apa pengawasan kemarin kita buy di sini. Ini kan drop best rally kan Pak. Ini sentuh sini langsung lompat kan sampai sekarang kan. Begas kan. Sempat kemarin di 1.800 sampai 1.900. Dari 1.600 berapa puluh persen tuh Pak. Nah, kita lihat ya saham-saham yang saya pegang ya. Seperti ini. TINS misalnya ya. Nah, ini semua yang saya pegang itu yang saya awasi. Ini sentuh naik. Kemudian apa ya? Antam. Antam kan gold tuh kan ya. Nah, tapi punya saya udah saya jual ya. Kemarin hampir 100 persenan ya. Ternyata setelah jual naik lagi dia. Ya, sayang sekali. Tuh. Sama nggak polanya? Drop best rally. Sentuh naik sampai sekarang tuh 3.300. Saya kemarin beli di sekitar 1.500 ya. Bisa Pak? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi, Pak. Em, Saya saya kembali ke forex dulu ya. Oke. bingung juga drop base dropnya kalau belum terjadi gimana mastikan drop base drop, Pak, kata Kak Agustina. Kalau belum terjadi ya kita kita nggak tebak-tebak di situ, Bu. Kita ingat ya, Bu, kita akan melihat yang sudah yang sudah bentuk ya, Bu ya. Kalau enggak ya kita jangan jangan duga-duga di situ ya. Gini, jadi namanya teknikal itu kita mesti melihat kejadian historical sebelumnya. Contoh, kita kembali ke gold, kembali ke gold ya. Oh ya, ini saya kasih ini. Nah, kita kembali ke H1 ya. Nah, kayak begini. Oke, ini kan belum terjadi Bu, real ini. Nah, kita lihat apa yang sudah. Ah, ini malah sudah reaksi tadi ya. Ini kan ada rally base rally nih Bu. Ini harga mulai reaksi tadi ya, masih masih berinjak-injak naik ya. Nah, nah kita lihat ya. Sekarang kita mau lihat ini yang kita lihat yang sudah terjadi yang sudah terbentuk punya Bu. Kayak di bawah ini kan ini kan rally base rally kan teman-teman lihat enggak? Nah, teman-teman nanti kalau sampai situ boleh jaga di situ buat buy misalnya. Nah, ini kan harga masih di sini Bu, ya. Nah, jadi kita lihat tunggu di sini, kita baru akan buy ketika harga sampai di sini. Nah, kalau ini kan sudah terlanjur dia isi ya. Oke. Kita berharap dia tunggu sampai sini. Kayak gini, Bu. Artinya ini kan sudah pasti terbentuk, Bu. Rally base, ini kan rally base rally kan. Kita taruh di sini. Itu pada saat ini belum terjadi, Bu. Begini. Nah, ini kan sudah ada, Bu. Iya kan? Nah, kita tunggu dia di situ kita rubah gitu loh, buy ya, sampai ke atas nih. Nah, sama ya, sekarang ini kan sudah ada Bu, rally base rally. Ya, harga kan belum sampai di sini. Ya, jadi kalau sampai sini baru kita melakukan buy. Oke, itu aja ya. Oke, ada Oke, lagi? berarti entry-nya di area base ya, Pak? Ya, area ini, area yang kita gambar ini. Ya, area supply atau area demand ya.
adalah apakah lihat tren atau tiga komponen tersebut dapat diterapkan tanpa melihat tren lain? Itu nanti kita akan bicara. Itu bisa ya. Nanti kita akan ada perlengkapan dari situ sesudah. Yang pertama ini dulu yang masih kita penting. Ya, dasarnya dulu. Oke. Baik. Ada Oke, lagi? konsep ini bagusnya time frame berapa untuk gold khususnya? Tergantung ya. Tergantung Bapak Ibu mau trading di berapa, di time frame berapa, dan kemudian waktunya sempat atau enggak gitu ya. Kalau kita punya waktu jaga time frame kecil kan oke juga gitu kan. Nah, kalau gold di time frame besar biasanya sih agak ya sabar nggak tunggu aja gitu kan tunggunya itu yang masalahnya kadang banyak orang nggak sabar ya time frame semakin gede ini semakin ini Bu saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya semakin gede untungnya dan semakin apa akurat kita lihat ya misalnya saya mau pakai time frame H4 ya nah, cuman itu memang bicara modal juga kan ya kita lihat ya nih teman-teman lihat ya kalau sanggup itu ya kita lihat yang terakhir lah yang terakhir ya kita lihat yang terakhir kita lihat yang terakhir saja. Ini tanpa besar. Ini kita lihat kalau kita ukur ini naik sampai sekarang memang gila angkanya Bu. 112.000 kalau satu lot ya. 1,5 M loh. Nah, kayak gini juga kan misalnya. Ini kan drop, best, drop kan? Cara besarnya kelihatan enggak? Kan ini polanya sangat jelas. Nah, ini sentuh turun sampai ke bawah. Ini juga ratusan ribu loh. 117.000. Semakin besar, semakin ini juga kan rally best rally kan cuma masalahnya seringkali kita nggak sanggup, nggak sabar aja gitu. Oke, lanjut ya. Oke, masih ada. Ah, Kalau BR kita menunggu turun, ternyata BR lagi, kita tunggu. pakai patokan RBR Rally Best B rally. Rally. Dan kita Oke. menunggu turun, ternyata terbentuk RBR lagi. Oh, kayak gini ya contohnya ya. Ini kan ada Rally Best Rally. Rally Best Rally RBR kan? Ini kan, anggap ya. Tuh. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau sampai sini Bapak Ibu boleh buy ya. Bapak Ibu tadi tanya ini kan harga masih sini. Jadi ini sudah terbentuk kan. Oke. Nah, dia bentuk lagi di sini kan. Ini kebetulan belum terbentuk ya. Oh bisa ya, dia bentuk baru lagi ya. Misalnya contoh-contoh. Ini pertanyaan bagus. Kan bisa jadi dia begini lagi tuh ya. Rally base rally kan ya. Yang pertanyaan betul ya. Maka kita akan mencari tentu saja yang terdekat ya. Tetapi ya tentu nanti nanti kita nanti setelah kita akan bicara. Kita ada nilai kualitas ya kayak pertanyaan tadi Bapak. Kan supply demand kan banyak gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita tentu nanti kita kalau ada yang begini, kita akan cenderung ambil ini ya. Kalau ini jebol, kita boleh ambil ini, Pak. Ya, pertanyaan bagus. Oke. Kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Misalnya sampai sini ya, dia nggak sampai mana ya. Nah, oh ini bawah kebetulan sampai. Kita bisa ambil yang di atas. Nah, ini ya contoh. Nah, kayak ini semua sudah rally base rally. Oh ya, ini juga sudah kena. Ya, ya kayak ginilah yang paling ini, yang paling gampang ya. Nah, oke, ada lagi? Halo? Halo? Halo, suara saya masih jelas? Halo, jelas kok, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi, Pak. SLTP-nya berapa pip, Pak, kalau di time frame 15? Haha. Kalau masalah TP ya, itu kembali kepada nanti tujuan kita masing-masing ya. Mau berapa pip gitu ya, itu sesuai dengan nanti perhitungan. Nanti juga kita akan bicara ada masalah hitung-hitungan. Kayak gini ya Bapak Ibu ya, tadi pertanyaan menarik. Kan ini ada kan ya, drop, rally base drop. Katakan di sini. Ya, ini persis ini ya pertanyaan saya jawab tadi ya. Ini kan belum sampai nih. Tahu-tahu dia di bawah ada muncul kan drop base. Ini kan ada drop base drop. Nah, kita ambil di bawah kan akhirnya apa? Harga sentuh sini turun kan ya. Sampai di bawah gitu ya. Cari yang lebih dekat. Oke. Ada lagi? Ada, Pak. Em, apakah drop dan rally harus momentum candle? Oh ya, betul. Pertanyaan bagus.
Harus ada momentum. Kalau nggak ada momentum itu nggak ada big boy namanya. Yang gede-gede ini artinya bandar di situ yang bergerak. Kalau retail nggak mungkin bisa menciptakan candle seperti ini. Retail menciptakan candle kayak begini nih, kecil-kecil ini ya. Yang best-best itu loh ya, itu dari retail biasanya. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak dari eh, oh Pak Gigi dulu ya. Pak bisa kasih contoh konkret di mana entry-nya dan nilainya berapa? Dan dinilai berapa? Lah ini Real kalau market apa? bisa Apa? contoh secara konkret di mana entry-nya dan dinilai Secara berapa? konkret ini kalau mau mau ini, ah, Di kalau real harga sampai sini, ini kan wilayah rally best rally. Nah, tunggu masuk harga di sini lah. Ini kan belum kejadian. Ini konkretnya kalau harga sampai sini buy. Ah, kayak kasih time frame kecil lah ya. A1 lah. Ah, oke, ini kan ada rally best rally, boleh di sini. Ya, sampai daerah sini kita buy kan sekarang harga masih di sini. Nah, kalau mau time frame kecil ya kita lihat ya, apakah time frame kecil ada momentum di M15 untuk sell misalnya. Nah, kalau kita lihat kayak begini, ya, kita mau sell di mana? Nah, ini kelihatan nanti orang mungkin pikir ini adalah support resistance. Ini kan drop base drop kan di atas kan. Nah, kita kalau harga sampai sini ya kita boleh sell. Ini konkretnya. Ini supply. Oke, ada lagi? Nah, itu daerah yang perlu kita ini kita 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 tunggu masuk daerah situ. Sell daerah sini kita buy. Ya. Nah, kemudian di bawah sini juga ada tapi agak gede ya karena biasanya kalau di sini ada gap lagi biasanya kan dia akan kejar gap ya secara teori ya. Jadi sehingga di sini kalau saya gambar dari sini ini agak memang agak besar ya artinya ya resikonya jadi agak gedean ya di bawah sini juga ada. Nah, ini sampai sini-sini ya patokan kita buat buy gitu loh. Itu konkretnya ya. Oke, Oke, lanjut. satu lagi dari Kak Felix. Dari chart itu bagaimana kita bisa tahu bandar main buy atau sell? Seperti tadi Pak, bandar akan buy dan sell dia selalu di peluang di supply demand area Pak. Jadi mereka tidak asal. Kalau asal ini kan kita bingung sendiri kan, sekali kan, gitu loh kan. Nah, jadi mereka patokannya dua. Kenapa di demand? Karena demand itu harganya murah. Kenapa supply? Supply harganya mahal ya. Oke. Ada lagi? Makanya kenapa di situ reaksi? Kalau kalau bandar nggak masuk nggak mungkin reaksi kayak gini ya Pak ya. Rally base, rally ya. Kita lihat ya. Nih, ini kan sentuh. Dia akan sell buy di sini. Sentuh dan naik. Hah? Retail kan nggak mungkin angkat ini harga Pak. Oke, ya pertanyaan bagus. Jadi di area-area ini lagi dia patokan. Kalau nggak kan nggak ada patokan, Pak. Ya kan? Ya, oke. Lanjut. Ada lagi? Kalau nggak kita lanjutkan. Satu lagi Pak, ada yang request Antam Oke. Pak. Apa? Untuk Antam. Antam ya? Antam ya? Saham ya? Iya, betul. Oke. Kita lihat ya. Apa requestnya apa? Antam. Iya, maksudnya mau apa? Mau lihat penilaiannya. Ini apa hasil analisanya? Nah, kalau kita lihat ya, ini kan Antam Daily ya. Iya kan? Oke. Nah, kalau kita lihat momen misalnya sekarang di sini ada kalau memang mau tunggu koreksi kan sebetulnya ya. Nah, memang kalau orang nggak terbiasa lihat ini apa saham memang harus 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 ada beda instrumen. Kenapa? Karena dia kurang liquid sehingga untuk chartnya kayak begini nih. Nah, kita harus lihat polanya secara ini ya, harus pandai-pandai. Di sini kan ada Pak. Bapak kalau tunggu koreksi Bapak mau beli kan di sini koreksi pertama di sini kan ada apa? Di sini ada demand kan Pak ya, karena apa? Karena saham kan Indonesia nggak bisa sell ya. Daerah sini Bapak boleh buy misalnya. Ini ada, di sini juga ada. Ini kan rally base rally itu Pak. Nah, bila di sini Bapak juga bisa buy kalau mau mau buy ya, mau collect lagi di situ gitu. Ya, oke. Kalau kita sell kan nggak bisa Pak. Oke ya. Ada lagi? Oke, lanjut Oke Pak. ya. Saya lanjut ya teman-teman ya. Masih ada materi soalnya. Nah, ini sama praktek ya. Jadi penting teman-teman yang tiga komponen dan empat pola itu ya, teman-teman hafal ya.
Nah, ini ada catatan penting teman-teman ya. Jadi tentu kita trading itu jangan berdasarkan emosi ya, tapi jadi kita harus berdasarkan sebuah realita yang terlihat nyata. Itu yang dipakai oleh institusi bergerak dengan logika dan data, bukan emosi ya. Nah, manajemen risiko ketat. Kita harus hindari risiko besar dan selalu lindungi modal dari tadi ya. Modal itu penting. Kita bisa bertahan di modal, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Fokus pada pergerakan harga nyata. Jadi hindari terlalu banyak indikator dan pelajari prediction serta pola psikologi pasar. Ya, tentu saya tidak uh, anti ya dengan indikator seperti tadi itu ada indikator yang saya juga senang pakai ya. Terutama indikator yang tidak repen artinya tidak berubah kayak trendline salah satunya ya. Itu sebenarnya saya juga sering pakai untuk melengkapi. Oke. Pilih area likuiditas atau supply demand terbaik. Nah, ini ya, di mana kita itunya ya, pandai belinya di mana di area ini tadi pertanyaan Bapak ya. Jadi cari zona di mana banyak order terkumpul karena disitulah institusi sering beraksi. Ingat ya, teman-teman ini sifatnya dagang. Dagang itu selalu berulang ya, dagang apapun ya. Misalnya teman-teman kalau melihat itu, misalnya kalau ibu-ibu melihat mentega, ya kan? Murahnya kan selalu ada, mahalnya selalu ada masa-masanya juga kan ya. Nah, jadi dan itu selalu berulang gitu kan. Misalnya kita tahu kalau kalau misalnya mentega itu menjelang Lebaran gitu loh, Idul Fitri selalu naik. Itu kan setiap tahun begitu kan. Jadi diulang-ulang karena apa? Sifat manusia itu selalu sama dalam terjadi di dalam jual beli ya. Pokoknya kalau barangnya murah pasti akan diborong kan itu yang terjadi kan. Barang mahal ya orang jual itu kan. Nah, teman-teman, nah tadi ada pertanyaan bagaimana kita menggunakan supply demand itu kan banyak di umum benar pertanyaan baik. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita akan mengetahui akan memilih secara selektif untuk supply demand yang berkualitas yang akan kita mau pakai ya. Kita tidak semua akan kita pakai, maka kita perlu gunakan namanya scoring Big Boy Concept ya atau BBC untuk menseleksi zona-zona yang ada ya, yang menurut kita memiliki probabilitas tinggi untuk reaksi. Ini roadmap BPW konsep ya. Ini roadmapnya ya. Nah, teman-teman webinar seminar malam ini sudah ikutin ya. Nah, ini step pertama ya. Dan teman-teman pasti bisa mempraktekkan ya. Praktek apalagi teman-teman yang sudah lama kan. Secara sekilas lihat pasti sudah tahu ya. Bisa praktek secara mandiri. Nah, masalahnya itu tadi pertanyaannya. Kan kita ya secara garis ya supply demand kita oke, tapi supply demand yang mana itu yang masih jadi tanda tanya ya. Nah, yang mana yang kira-kira akan membawa probabilitas lebih lebih tinggi gitu ya dibandingkan kita asal. Nah, itu masih kalau hanya begini kita tidak mencari kualitas yang baik, maka masih ada resiko ya. Kita salah pilih supply demand ya. Kadang-kadang itu yang bisa menyebabkan kita tetap akan sering kena jebol. Kemudian tidak tahu cara entry yang baik. Ya, artinya tadi ya, masalahnya teman-teman kalau kita begini kan masih mungkin masih apa ya, tebak-tebak gitu ya, masih apa ya nebak-nebak lah gitu ya. Kita belum bisa yakin mana yang mau saya pakai dan mana yang tidak saya pakai. Nah, oleh sebab itu kami akan membantu teman-teman lewat namanya VIP workshop ya, Big Boy Concept ya. Dan di dalam program ini, jadi kami akan menyediakan itu bagaimana kita membuat scoring BBC ya untuk mencari probabilitas sebuah zona yang berkualitas. Kemudian BBC supply dan demand zone analysis ya. Dan kemudian VIP fasilitasnya ya. Jadi di dalam sini kita ada live analysis ya dan kayak besok malam kita juga ada ya. Ada live analysis bersama ya. Kemudian kita ada private konsultasi juga ya bagi biasanya yang bagi teman-teman yang di grup VIP ini kalau ada kesulitan ya untuk menggambar, untuk mencari yang berkualitas seperti apa, jadi kita bisa diskusi dan bisa dikonsultasikan ya. Nah, seperti ini ya pertanyaan tadi ya, teman-teman ya. Zona itu kan banyak ya. Nah, pertanyaannya zona mana yang terbaik? Itu yang akan kita seleksi berdasarkan eh, apa BBC tadi ya, BBC konsep ya. Nah,
Seperti apa konsep BBC di dalam menyeleksi sebuah zona? Ini ya unsur-unsur yang kita seleksi. Pertama dari layoutnya, kemudian dari boringnya, kemudian thresholdnya, kemudian fair value gapnya, kemudian ada konfirmasi levelnya, ya. Kemudian ditambah dengan beberapa, ya seperti tadi ya, ada beberapa tools yang kita pakai di dalam indikator juga ya, tapi tidak terlalu banyak. Itu hanya untuk mengkonfirmasi, membuat kita lebih yakin saja. Nah, contoh diskusi di VIP Group ya, Bapak Ibu, ini seperti ini. Jadi teman-teman menggambar, kita akan diskusikan bersama apakah gambarnya sudah sesuai dengan SOP yang sudah kita ajarkan di dalam VIP Workshop. Ini hasil setupnya misalnya ya, tanggal 1 Mei kemarin ya, itu dari pagi sampai sore ya, ini ya, ada satu ini dapatnya 2.000 lebih ya, dan dia langsung WD 1.700. Ya, ini hasil daripada ini ya, alumni VIP kita scalping pagi-pagi cuan misalnya ya. Jadi kita juga bisa pakai kayak tadi time frame kecil ya buat scalping gitu ya. Nah, kemudian ini ya, thanks Pak Matias, saya baru berani masih kecil-kecilan ya. Ini ada hasil alumninya. Oke, kita lihat sekilas. Nah, teman-teman lihat ini adalah cara saya melakukan trading. Nah, teman-teman perhatikan sama nggak ya dengan yang tadi saya sampaikan ke kita ya. Kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para big boys untuk emas. Saya akan membuktikan bahwa ini live. Saya akan deketin, saya akan zoom dan Anda lihat ini bergerak. Dia sudah menghit saya punya target profit ya. Trading kalau sudah tahu caranya ternyata tidak sulit. Ini adalah live trading USD Yen lagi plotting profit ya. Target saya yang pertama ada di sini, kedua di sini. Target pertama sudah dapat ya. Sekarang kita tunggu bentar lagi apakah target kedua juga tercapai. Kita masuk sesuai rencana dan kita keluar pun sesuai dengan rencana. Sampai di sini dulu dan salam profit untuk kita semua. Ya, itu Bapak Ibu ya, itu adalah cara saya melakukan trading. Jadi saya pakai cara yang tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini materi workshop di dalam VIP group kita ya. Jadi kita akan membahas tentang alur kerja, membuat trading plan seperti Bandar BBC Trading Plan ya. Kemudian saya berpikir Bandar atau Big Boy ya. Tadi mungkin sebagian teman-teman sudah mengerti ya. Kemudian strategi trading Big Boy konsep ya. Nah ini ya yang tadi ya 5 pilar yang akan kita untuk menseleksi sebuah zona ya. Kemudian multi time frame kombinasi ala Bandar ya. Kayak tadi juga ada teman-teman berpikir kan. Nah, kita mau time frame berapa, nanti kita bisa berdasarkan multi time frame itu kita bisa menentukan gitu. Kemudian money management bandar ya. Nah, ini penting teman-teman, jangan sampai kita itu ya, MC ya. Saya sudah ngajar lebih dari 10 tahun itu kalau orang ikut SOP ini sampai hari ini belum ada yang datang kepada saya komplain dia MC gitu kan ya. Nah, itu hal yang paling penting, teman-teman. Ya, stop loss tentu kita juga pakai ya, tetapi jangan sampai stop loss itu membuat kita MC. Nah, itu sudah keluar ya daripada alur cerita kita jadinya ya. Praktek trading big boy konsep ya. Kemudian ini ada bonusnya yaitu form table scoring. Ya, ini penting ya. Jadi ini yang akan membuat kita menyeleksi sebuah zona kita pakai apa enggak ya. Kemudian program money management BBC ya. Jadi ini yang sangat kita ketat ya. Sehingga kita trading itu bisa dengan stress free ya, tidak stres, tidak tegang ya karena semua sudah kita perhitungkan dengan sangat baik ya. Nah, ini alumni peserta workshopnya. Nah, kita lihat testimoninya teman-teman ya. Wah, luar biasa ya, karena trading tuh justru perlu guidance, perlu panduan ya, jangan blind, jangan buta. Dan ini merupakan metode yang solid dan bisa menjadi base yang kuat untuk mengambil posisi yang bagus. Ada teori tapi prakteknya lebih banyak. Jadi kita mencoba melihat, menguji data-data yang sudah lewat,
untuk menebak arah ke depan. Nah, satu hal yang penting menurut Bapak untuk pembicara hari ini, Pak Matias mah oke banget lah. The senior ya, trader senior, pengalamannya udah banyak, jam terbangnya tinggi, pokoknya top deh. Oke, itu kesannya daripada anak kita. Coba lihat lagi ya. Jadi Bapak Ibu, saya sering mendengar orang itu trauma untuk trading di gold, ya. Karena apa? Karena dia bilang itu sangat volatility-nya sangat tinggi dan kebanyakan masuk habis dan cepat habis, bukan lambat habis. Kenapa? Karena gold dianggap sangat liar. Sebetulnya teman-teman saya harus kasih tahu segala sesuatu itu mungkin dan bisa asal tahu caranya. Caranya bagaimana? Kita salah satu mau ngambil cara big boy concept. Big Boy konsep ini saya sudah beberapa kali ikut yang sejenis ini, tapi di antara yang saya ikut, saya pikir saya melihat inilah yang paling ibaratnya ultimate lah, ultimate metode gitu. Apalagi kalau yang sudah mungkin selama ini bergulat dengan indikator, kebetulan saya pakai juga. Nah ini bisa dipadukan, bisa diintegrasikan dengan indikator yang ada. Karena kadang kalau kita pakai indikator atau apa gitu ya, yang sifatnya menunjang untuk trading, kadang kita nggak tahu kapan benar-benar sinyal ini valid apa enggak gitu kan. Nah, dengan metode Big Boy Concept ini kita bisa tahu bahwa ketika alert muncul, ketika dia cocok dengan metode ini, nah itu bisa dieksekusi. Gitu. Jadi lebih valid lah. Oke, Bapak Ibu. Nah, itulah ya. Jadi sekilas ya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bebas teman-teman bisa tanya apa sama Mbak Vida ya. Jadi saya kembalikan ke Mbak Vida untuk lanjutkan. Baik, terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, share screen saya udah aman ya. Oke, thank you Pak Matias. Keren sekali ya atas materinya yang luar biasa malam hari ini ya. Dan oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cukup banyak ilmu dari Pak Matias ya, mulai dari base drop, rally base drop base drop, dan lain-lainnya ya. Tadi juga prakteknya kayak gimana itu sudah dijelaskan ya. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, boleh ya seputar workshopnya, bebas tanya apapun, ketik aja di kolom chat, akan aku jawab satu persatu ya. Dan yang tadi teman-teman tanya nih, gimana sih cara menentukan zona yang bagusnya atau base dropnya yang bagusnya, bimbingannya itu kayak gimana, konsultasinya kayak gimana, itu nanti bisa langsung ikut VIP workshopnya aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan sekarang mau tanya-tanya seputar workshopnya, boleh banget diketik aja di kolom chat ya. Nanti akan aku jawab satu persatu. Oke? Oke. Kalau masuk VIP bisa, Pak. Nanti akan aku jelaskan di akhir ya. Pak Ahmad tetap standby dulu. Pak Sindu, jadi BBC scoringnya nggak dibagiin di sini ya? Iya, Pak. Kalau untuk scoringnya itu kan karena di workshop itu materinya sangat padat, Pak. Scoringnya aja ada 5 pilar ya. Itu sangat padat banget kalau misalkan diajarin sekarang nggak cukup. Jadi kita diajarnya di workshop. Karena di workshop itu full day seharian kita belajar langsung sama Pak Matias ya. Kalau misalkan belum paham di full day-nya juga bisa langsung konsultasi aja langsung sama Pak Matias ya. Pak Indra ada broker rekomendasi. Kalau misalkan broker sebenarnya kita bebas ya. Mau pakai apapun juga bebas aja terserah teman-teman nyamannya di mana ya. Oke. Bagaimana cara ikut workshopnya? Akan aku jelaskan ya Pak Ahmad, jadi tetap standby dulu. Kak Agustina bayar berapa akan aku jelaskan juga. Kak Gigi offline atau online. Kalau workshopnya kita hybrid barengan ya, online dan offline berbarengan di hari yang sama ya. Karena kita juga ada yang dari luar kota suka ikut online ya. Jadi sama aja ya teman-teman, kalau misalkan yang ikut online juga, kita siapkan mic terbaik, kamera terbaik biar teman-teman nanti slide ya. Oke, bahan blognya kapan ya? Akan aku kasih di shopnya. Pamika Gathering ada khususnya bagi kita gathering ya. Kita kopdar-kopdar bareng juga ada ya. Nanti akan diinfokan di grupnya sama aku.
Workshop bisa kok kalau misalkan itu kita lebih bimbingan, Bapak mau konsultasi offline itu bisa banget sama Pak Matias langsung ya Pak ya. Jadi dibimbing step by stepnya. Oke, biayanya berapa? Ada lagi seputar workshopnya sebelum aku recap nih fasilitas-fasilitas apa aja yang didapat kalau teman-teman daftar workshopnya. Ya kan jadwalnya kan aku kasih nih ya, karena aku oke. Satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum aku recap, itu aku langsung lanjut aja ya. Siap, bagus, lanjut. Lanjut aja ya. Oke, jadi tadi kan Pak Matias juga udah memberikan beberapa bocoran benefit workshopnya ya. Tapi saya ingin mempertegas lagi yang dan sebelum ya. Nah, yang pertama dapat scoringnya pasti ya, dapat di 5 pilar penting untuk menentukan supply dan demand dengan akurasi yang sangat baik dan sangat tinggi. Dan tadi yang eh, ada ya yang bagus dapat di mana cara bikin akurat ya kak ya. Jadi sepertinya di zone-nya sampai dengan ke nanti akan ada di scoringnya ya. Jadi pertama-tama tuh kita akan mempelajari scoring BBC-nya dahulu ya. Oke. Dan yang kedua, Recording in seperti yang progress. pegang sekarang ya, teman-teman daftar sekarang bisa langsung aku kirim besok juga ke alamat rumah masing-masing ya. Dan di modul workshop itu isinya apa aja sih? Nah, isinya itu adalah step by step dari awal sampai akhir dan juga studi kasus para bandar selama lebih dari 20 tahun ya. Jadi, Muhammad Jas ini pengalamannya sudah lama banget ya. Jam terbangnya udah lama banget, banyak studi kapas bisa break lewat sih. Teman-teman kalau misalkan ikut gak melewati masa makulnya harus melewati masa belajarnya Pak. Tapi Pak Matias sudah merangkum 20 tahun perjalanan dan dijadikan dalam baratnya. Kalau misalkan teman-teman baca buku ini tuh pengalamannya teman-teman itu udah nambah 20 tahun ya. Dan yang kalau misalkan daftar sekarang juga belajarnya step by step, nggak langsung ke advance ya. Jadi jangan khawatir ya. Oke, dan pastinya yang tadi nanya grup nih, pastinya bakalan dapat VIP grup discussion untuk member ya. Jadi kata ibu ketika praktek itu kan kita memang perlu grup untuk kita bisa koksi bareng ya sesama member. Nah, karena di grup itu tuh kita saling memberi saran, masukan, pencerahan ya. Bahkan nih ya, biasanya para member sendiri tuh yang share mapping setupnya. Dan teman-teman lain tuh memberikan masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa langsung sharing-sharing aja ya. Tapi kalau misalkan konfirmasi nanya gimana informasi Pak ya atau jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau yang pemula juga karena kita latihannya step by step di grup nanti ya. Nanti materi latihannya untuk Bapak Ibu pelajari ya. Pokoknya kalau misalkan ikut kelasnya sih dan join grup
Ya sih, kita sih pastikan ya gaya tradingannya tuh bah ya, gak ada tuh MC lagi yang tetap MC ya lagi ya di sini kan satu malam dan di VIP live analysis itu kenapa bagus banget. Nah, VIP live analysis ini bagus banget karena Pak Matiasnya sendiri yang akan membawakan langsung ya. Dan di VIP Live Analysis ini kita sih koreksi mapping bareng-bareng ya. Dan kadang kalau misalkan di Live Analysis itu Pak Matias kasih materi-materi tambahan atau insight baru dari Pak Matias ya. Ya kan pengalamannya udah 20 tahun ya. Mentornya juga udah dari luar negeri semua. Pasti banyak ilmu-ilmu yang bisa diberikan kepada kita semua ya. Jadi kalau misalkan aku broadcast besok malam ada analis juga kita langsung praktek real ya. Dan orang kita tadi. Jadi kita bisa bareng mapping teman-teman dan mappingnya Pak Matias biar bisa dikoreksi bersama